Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam pertolongan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhan selalu baik bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari ini kita akan berbicara tentang pengampunan mendatangkan mujizat. Bapak Ibu Saudara, tanpa ada pengampunan tidak akan ada terjadi mujizat. Tanpa ada pengampunan tidak akan terjadi lawatan. Tanpa ada pengampunan, tidak ada terjadi pemulihan. Jadi penting sekali pengampunan Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Nah, mengapa? Karena pengampunan ini adalah bagian yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita harus meminta pengampunan Tuhan. Karena kita adalah manusia yang berdosa. Tidak ada manusia di kolong langit ini yang tidak berdosa. Dan untuk kita bisa menerima semua berkat yang dijanjikan oleh Tuhan, ini butuh dulu pengakuan dosa, saudaraku. Butuh pengampunan dari Tuhan. Kalau Tuhan mengampuni dosa kita, Bapak Ibu Saudaraku, maka saya percaya terjadi akan pemulihan dalam hidup kita. Maka saya percaya terjadi terobosan dalam hidup kita. Maka saya percaya pasti kita akan mengalami damai sejahtera. Maka saya percaya kita akan mengalami sukacita. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena sudah terjadi pengampunan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau belum terjadi pengampunan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa sadar terhadap dosa? Bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan? Bagaimana bisa kita bertobat akan dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudaraku? Banyak orang di luar sana, Bapak Ibu Saudaraku, mereka mencari kebenaran, tapi kebenaran mereka cari adalah kebenaran diri mereka sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka datang kepada Tuhan meminta dan meminta terus, Bapak Ibu Saudara. Tapi Yakobus berkata apa? Doamu itu salah. Haleluya. Mengapa? Karena yang pertama kita abaikan. Yang pertama yang harus dilakukan untuk kita datang kepada Tuhan adalah minta pengampunan terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita harus menyadari terlebih dahulu dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudaraku. Sampai apa? Sampai Tuhan itu nanti menjamah kita, melawat kita. Dan ketika lawatan terjadi dalam kehidupan kita, pasti saya percaya, pasti saya percaya ada pemulihan, ada mujizat, ada kuasa kesembuhan. Jadi tanpa pengampunan tidak akan ada pemulihan, tidak akan ada namanya pengampunan dosa, tidak akan ada namanya juga kesembuhan, dan tidak akan ada namanya lawatan. Mari kita lihat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, luar biasa. Di dalam Matius pasal 9, ayatnya yang keempat, saudaraku, keempat sampai ke-6. Saya baca bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Ini menarik, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kita lihat orang ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ini seorang yang seorang yang lumpuh, Bapak Ibu Saudaraku. Dia terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, melihat iman mereka, perhatikan baik, berkatalah ia kepada orang yang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi ketika dosa orang diampuni, Bapak Ibu Saudaraku, maka pasti terjadi mujizat dalam kehidupan orang itu. Nah, sering saudaraku, berapa banyak orang Kristen datang ke rumah Tuhan. Nah, waktu dia meminta pengampunan dosa di hadapan Tuhan, dia pasti mengalami mujizat. Dia pasti mengalami kesembuhan. Penting sekali, Bapak Ibu Saudaraku. Ini sangat-sangat penting, Bapak Ibu Saudaraku. Sebagai kita anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus senantiasa meminta pengampunan di hadapan Tuhan. Minta pengampunan di hadapan Tuhan supaya apa? Kehidupan kita itu selaras dengan kebenaran firman. Karena janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Tak kala kita dosa kita diampuni, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, bagaimana supaya dosa diampuni? Ya, tidak lain tidak bukan datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, bawa persoalanmu kepada Tuhan, serahkan masalahmu kepada Tuhan, akui dosamu di hadapan Tuhan, maka saya percaya
mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Terobosan akan terjadi dalam kehidupan kita. Lawatan dan pemulihan pasti kita akan alami dalam hidup kita. Dan saya percaya kita akan menjadi manusia Allah. Kita akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang singkat ini. Engkau mengingatkan kepada kami ya Tuhan, bahwa Tuhan, ketika kami menerima pengampunan, maka di situ terjadi mujizat. Di mana pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami mengalami keselamatan yang kekal. Kami mengalami lawatan. Kami akan mengalami pemulihan. Hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Ampuni segala pelanggaran kami. Ampuni kekhilafan kami. Ampuni setiap dosa-dosa kami. Bawa kami masuk ke takhta kasih karunia Engkau ya Tuhan. Sampai Tuhan, pengenapan janji-Mu dalam kehidupan kami terjadi. Pemulihan, lawatan, dan kesembuhan, dan mujizat menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu di tempat kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin.